Saya mau dengar mosok ada berapa ini? Mungkin 500 orang kalah suaranya sama satu orang. Coba saya mau dengar Shalom Impactors. Oh kurang semangat, saya mau dengar yang kanan. Shalom Impactors. Kok Shalom? Coba ulangi lagi, yang semangat. Shalom Impactors. Luar biasa. Coba yang tengah suaranya jangan mau kalah. Shalom Impactors. Wah mantap. Sekarang yang sebelah kiri jangan mau kalah lagi. Shalom Impactors. Sekali lagi yang semangat teman-teman. Shalom Impactors. Wah yang semangat dong teman-teman. Karena hari ini kita akan belajar sesuatu firman Tuhan yang berjudul Reclaim and Rejoice. Katakan reclaim and rejoice. Katakan sekali lagi yang semangat. Reclaim and rejoice. Oke luar biasa teman-teman. Kita kalau menoleh ke belakang sedikit teman-teman. Bagaimana Tuhan itu membentuk kita selama sebulan penuh dari seri Upsize teman-teman. Di minggu pertama kita itu belajar tentang What's in your cup? Kita membersihkan gelas hidup kita dari segala isi yang salah, ketakutan, kebiasaan buruk, dan keraguan yang membatasi potensi kita. Dan di minggu kedua teman-teman, kita belajar tentang fill up the jar. Atau kita mulai melangkah dalam ketaatan mengerjakan setiap instruksi Tuhan untuk mengisi wadah kosong tersebut dengan kapasitas yang baru. Dan minggu ketiga kita belajar tentang apa? Minggu kemarin ada yang tahu? Minggu kemarin temanya apa? Ada yang tahu? Ayo, minggu kemarin temanya apa? Ada yang tahu? Ayo apa? Break the wall. Katakan break the wall. Minggu lalu firmannya break the wall. Di mana kita meruntuhkan tembok-tembok pembatas mental dan intimidasi iblis melalui kuasa pujian dan penyembahan yang powerful. Dan puji Tuhan teman-teman, kita di minggu keempat dengan tema Reclaim and Rejoice. Sekali lagi katakan Reclaim and Rejoice. Oke, sekarang aku mau tanya teman-teman, siapa yang di sini kemarin nonton World Cup angkat tangan? Yang menang siapa teman-teman? Siapa yang jago Spanyol angkat tangan? Wah, siapa yang jago Argentina tanda tangan? Angkat tangan. Yang jago Argentina ada angkat tangan? Atau malu angkat tangan soalnya kalah? Oke teman-teman, kita tahu saya tuh banyak sekali lihat meme di mana di TikTok gitu kan ya. Ketika Spanyol menang teman-teman, jersinya Spanyol itu kan ada logonya Spanyol kan teman-teman ya di dadanya. Dan di atasnya logo timnasnya Spanyol itu ada satu bintang teman-teman. Ya kan, satu bintang itu menandakan apa? Oh ternyata Spanyol itu pernah menang World Cup pada tahun, ada yang tahu tahun berapa? 2010, luar biasa. Teman-teman, Spanyol itu pernah menang World Cup pada tahun 2010. Dan puji Tuhan karena saya juga dukung Spanyol. Ya, dan puji Tuhan teman-teman, tahun ini juga menang lagi World Cup sampai orang-orang itu mereka menghapus bintang 1 yang ada di atas jersinya itu, terus mereka gambar sendiri pakai spidol ada bintang 2. Oh ternyata sudah menang World Cup 2 kali teman-teman. Nah, dan ini berhasil mengukir sejarah yang luar biasa dan mendominasi panggung dunia. Nah teman-teman tahu nggak? Seperti halnya Spanyol teman-teman, kita itu juga diundang, kita itu juga harus punya semangat yang sama, punya kemauan yang sama untuk kita itu bisa reclaim, merebut kembali kemenangan yang sudah Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan cuma Spanyol aja yang menang. Impactors di tempat ini juga harus menang. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan aku menang. Yang mengerti katakan aku menang. Nah teman-teman, yang pertama kita mau belajar tentang reclaim what belongs to you. Atau merebut kembali apa yang menjadi milikmu. Tahu nggak teman-teman, kata reclaim ini berasal dari berbicara tentang kepemilikan atau ownership teman-teman. Coba teman-teman di sini bayangkan,
Kalau misal teman-teman punya tanah gitu kan ya, punya tanah yang besar, tempatnya strategis, di tengah kota. Kira-kira kalau tempat seperti itu mahal atau murah teman-teman? Mahal atau murah? Kalau di Solo tuh mungkin tanah di Jalan Slamet Riyadi gitu kan ya, besar gitu. Mahal atau murah? Mahal teman-teman, mahal banget, bener mahal banget. Nah, kalau misal kira-kira teman-teman punya tanah di Slamet Riyadi, terus tiba-tiba ada orang yang mengklaim atau yang menganggap bahwa itu tanah mereka. Padahal teman-teman ini punya sertifikat tanahnya gitu. Kira-kira teman-teman terima atau enggak terima? Terima atau enggak terima? Enggak terima teman-teman. Karena apa? Bilang apa? Uang itu punyaku. Oh ya kan? Orang itu tanah punyaku. Kok kamu rebut-rebut? Kok kamu berani-beraninya? Mungkin sama halnya teman-teman, sama kayak hidup kita. Tuhan itu sudah menjanjikan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Bahkan Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa apa? Setiap kita ini dijanjikan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Teman-teman tahu nggak? Kalau kita itu sudah dijanjikan sama Tuhan, Tuhan sudah berjanji atas setiap impactors di tempat ini. Dan hidupnya teman-teman ini rasanya kok aduh Tuhan rasanya kok hidupku kok nggak enak ya. Kok rasanya hidupku stres ya. Kok apa ya teman-teman di sini kebanyakan mungkin Gen Z dan saya juga first born of Gen Z. Jadi I know how you feel guys. Apa mungkin kesehatan mentalku nggak sehat gitu kan atau gimana mengalami depresi atau whatsoever it is I don't know. Tapi kalau Tuhan sudah janji sama setiap impactors yang ada di tempat ini, impactors harus berani reclaim. Teman-teman impactors harus berani apa? Merebut kembali janji Tuhan itu. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau misal teman-teman sekarang sedang mengalami, aduh aku tuh stres, aku tuh depresi, aku mengalami apa ya mungkin ada di impactors di tempat ini mengalami bullying. Atau mungkin rumah tangga di rumah kurang baik. Atau mungkin ada yang lagi putus cinta gitu kan ya. Kalau misal putus cinta itu kan biasanya rasanya gimana teman-teman? Ada yang pernah putus cinta? Rasanya gimana? Wah sedih, pusing, stres gitu kan ya. Tahu nggak teman-teman? Mungkin halnya teman-teman sedang mengalami hal seperti itu. Tapi percayalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti di dalam hidup setiap impactors yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. So guys, teman-teman ini harus berani mengambil, merebut kembali what is yours. Kalian harus berani merebut kembali apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup setiap impactors di tempat ini. Amin. Nah, oleh sebab itu teman-teman, aku mau kasih satu lagi perumpamaan teman-teman. Siapa yang di sini main Mobile Legends angkat tangan? Siapa yang main Mobile Legends angkat tangan? Wah, banyak ternyata cewek-cewek juga main Mobile Legends. Dan saya puji Tuhan saya juga suka main Mobile Legends teman-teman. Dan untungnya kali ini udah mythical glory lah, at least lah. Wes, gitu kan ya. Tahu gak teman-teman? Kalau kita main Mobile Legends, kita main sebuah game teman-teman. Kalau main game Mobile Legends ketika welcome to Mobile Legends 5 seconds. Terus tiba-tiba teman-teman cuma berhenti di markas aja. Cuma berhenti di base aja. Kira-kira bisa menang apa enggak teman-teman? Kira-kira bisa menang apa enggak? Enggak bisa. Nah, apa yang kita lakukan harus menang? Ya sesuai role-nya. Mungkin ada yang marksman gitu kan ya. Apa harus di gold lane atau mungkin banyak kan ya teman-teman. Tapi apa yang harus dilakukan teman-teman? Harus mulai berusaha. Harus mulai merebut. Harus mulai misal kalau di Mobile Legends itu ada yang namanya farming ya teman-teman. Kita harus mulai farming. Nah kalau di dalam kehidupan kita farmingnya itu apa? Ya farming firman Tuhan. Farming janjinya firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi teman-teman kalau sudah tahu bahwa Tuhan itu janjinya luar biasa, kita harus ofensif teman-teman, gak boleh defensif. Kita harus mulai menyerang. Tak ceritain lagi teman-teman. Saya tuh kemana habis nonton bioskop? Saya kemana habis nonton bioskop? Ada satu film itu keren banget teman-teman. Nah di film ini teman-teman diceritakan bahwa bangsa Yunani, waktu itu teman-teman bangsa Yunani
Mereka itu sedang berperang melawan satu bangsa namanya bangsa Troya. Ada yang pernah dengar ceritanya? Troya, kuda Troya, ada yang pernah dengar ceritanya? Oke, kalau nggak pernah dengar tak ceritain. Ya, jadi teman-teman bangsa Troya ini mereka itu terkenal salah satu bangsa yang paling kuat di muka bumi. Mereka bahkan saya kalau lihat di filmnya itu digambarkan temboknya aja tinggi-tinggi, pasukannya aja besar-besar. Nah, bangsa Yunani ini teman-teman, mereka itu mencoba untuk mengalahkan bangsa Troya. Tapi teman-teman, apa yang terjadi? Mereka coba sekerang sekali, gak bisa, gak tembus. Nyoba serang lagi 2 kali, gak tembus lagi, malah banyak yang mati bangsa Yunani. Nyoba nyerang lagi ke 3 kali, ke 4 kali, ke 5 kali, masih tetap kalah. Tapi tahu gak teman-teman, apa yang dilakukan bangsa Yunani waktu itu? Bangsa Yunani itu mereka tetap gigih, tetap bersikeras, pokoknya gimana caranya aku harus ofensif, aku gak boleh defensif. Mungkin sudah kalah berkali-kali, gak bisa, aku tetap harus bisa merebut kota Troya itu, bangsa Troya itu. Nah, bangsa Yunani itu mereka punya mindset seperti itu teman-teman. Dan apa yang terjadi teman-teman? Mereka itu punya satu taktik yang luar biasa. Jadi pura-puranya teman-teman bangsa Yunani ini nyerah sama bangsa Troya. Udahlah aku nyerah sama kamu. Udah nyerah terus mereka kasih satu hadiah namanya hadiahnya itu kuda besar sekali, kudanya bentuknya patung kuda teman-teman. Nah, terus bangsa Troya waktu itu wah ternyata bangsa Yunani ini lembek sekali. Baru digitukan aja udah kalah akhirnya menyerah terus ngasih oleh-oleh, ngasih hadiah. Kasih sebuah patung kuda. Ternyata teman-teman mereka bawalah itu masuk kudanya itu masuk ke dalam kota mereka. Dan mereka selebrasi, mereka merayakan. Wah kita menang melawan bangsa Yunani sampai bangsa Yunaninya kalah. Tapi tahu nggak teman-teman apa yang terjadi? Malam-malam teman-teman ternyata di dalam patung kuda itu ada banyak sekali pasukan-pasukan Yunani teman-teman yang ada di dalam. Dan mereka malam-malam mereka keluar dari patung itu, tiba-tiba mereka membuka gerbangnya dan tiba-tiba serentak bangsa Yunani ini malam-malam bisa masuk ke kota Troya dan waktu itu kota Troya jatuh dan juga kalah. Dan tahu nggak teman-teman, untuk bisa mencapai proses seperti itu, bangsa Yunani ini membutuhkan waktu sebanyak 10 tahun. Kira-kira waktu 10 tahun itu sebentar atau lama? Sebentar atau lama? Lama atau luapol? Wow, ya toh? Lama banget teman-teman. Tapi apa? Kita belajar apa? Bangsa Yunani ini enggak menyerah. Serang terus, serang terus, serang terus, serang terus. Karena apa? Mereka percaya bahwa mereka tuh bangsa yang kuat gitu kan waktu itu, zamannya dulu teman-teman. Sama halnya kayak hidup kita, sama halnya kayak ke hidup kita teman-teman. Kita itu tahu bahwa kita itu punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya punya Tuhan yang luar biasa boleh angkat tangannya sekali lagi. Boleh kasih kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Nah, kita tuh percaya teman-teman punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang besar. Nah, kalau kita mengalami sebuah masalah, harus menyerah atau enggak boleh menyerah? Menyerah atau enggak boleh menyerah? Enggak boleh menyerah, senggol kanan kiri, enggak boleh menyerah. Kita enggak boleh menyerah teman-teman, kita harus apa? Ofensif, katakan ofensif. Ofensif bukan defensif, yang mengerti katakan amin. Nah, tahu enggak teman-teman? Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita enggak boleh gampang menyerah. Kalau kita punya tahu janji Tuhan luar biasa, harus berjuang terus. Bahkan teman-teman di Mazmur 2 ayat 8, dikatakan ada apa? Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi yuk kita baca yang keras yuk teman-teman, bareng-bareng. 3, 2, 1. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Nah teman-teman, siapa yang percaya teman-teman bahwa Tuhan itu bisa melakukan hal yang luar biasa sampai Tuhan aja cuma bilang minta sama aku. Seluruh bumi bangsa-bangsa tak berikan kepadamu. Siapa yang percaya teman-teman?
Yang percaya sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah buat kemuliaan yang paling meriah buat saudara kita. Haleluya. Harus percaya bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Nah, kita mau lihat teman-teman di kisah Raja Yosafat. Coba teman-teman buka ayatnya di 2 Tawarik 20 ayat 1. 2 Tawarik 20 ayat 1 dikatakan, beberapa waktu kemudian tentara Moab dan Amon bersama-sama dengan sekutu mereka, tentara Meonim, menyerang Yehuda. Jadi ceritanya Raja Yosafat ini adalah Raja Yehuda. Kita lompat teman-teman ke ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu ia berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Kemudian ia memerintahkan supaya seluruh rakyat berpuasa. Nah teman-teman tahu nggak? Bangsa Moab, tentara Moab dan Amon itu tentara yang gagah besar. Dan Raja Yosafat ini sangat amat takut sekali sampai disuruh satu bangsanya suruh doa puasa teman-teman. Karena saking takutnya. Nah tahu nggak teman-teman apa yang dilakukan Raja Yosafat? Dia minta sama Tuhan petunjuk. Tuhan kira-kira gimana Tuhan? Dia tahu bahwa dia itu punya Tuhan yang besar. Nah singkat cerita teman-teman. Di ayat 6 itu ia memulai doanya dengan mengakui kedaulatan kuasa Allah teman-teman. Dan di ayat selanjutnya ini saya ringkas aja biar cepat ya. Ayat 7-8 itu ia mulai mengklaim bahwa ia adalah pewaris perjanjian Allah dengan Abraham. Dan di ayat 9-11 teman-teman, ia juga mengaku kesalahan bangsanya yang membawa mereka sampai ke posisi ini. Dan ia akhirnya mendeklarasikan iman yang berani. Nah teman-teman, sama halnya sama kehidupan kita. Mungkin tadi di depan saya singgung teman-teman, mungkin di setiap impactors tempat ini tahu bahwa janji Tuhan itu besar. Tapi masalah yang dialami juga besar gitu kan ya. Tapi teman-teman harus tahu, kalau teman-teman mengalami masalah yang besar, menemui masalah yang besar, kira-kira yang pertama dilakukan harus apa teman-teman? Update status. Atau bikin story, aduh aku lagi sedih banget gitu kan. Atau mungkin telepon temennya, tahu enggak aku tuh habis diginiin loh, Atau kita harus mencari Tuhan. Yang mana teman-teman? Mencari Tuhan. Jadi teman-teman setiap kali next time kalau teman-teman menghadapi masalah, atau mungkin sekarang teman-teman menghadapi masalah, yang dilakukan harus apa? Mencari siapa? Mencari teman, mencari siapa? Mencari Tuhan, senggol kanan kiri yang kencang, mencari Tuhan. Nah kita harus mencari Tuhan, berseru-seru sama Tuhan. Jadi kalau kalian takut harus cari siapa? Cari Tuhan teman-teman. Jadi ketika kita sudah cari Tuhan teman-teman, di 2 Tawarik 20 ayat 12 kita harus melakukan apa yang seperti Raja Yosafat lakukan teman-teman. Di ayat 2 Tawarik 20 ayat 12 BIMK teman-teman dikatakan, engkaulah Allah kami, hukumlah mereka karena kami ini tidak berdaya menghadapi tentara yang banyak itu yang mau menyerang kami. Kami tidak tahu harus berbuat apa, sebab itu kami datang kepadamu minta tolong. Tahu nggak teman-teman apa yang dilakukan Raja Yosafat? Dia mendeklarasikan, engkaulah Allah kami. Nah, ini bukan doa yang putus asa teman-teman. Raja Yosafat ini bukan desperate. Oh aku udah gak bisa ngapa-ngapain kok. Udahlah last wave lah. Terakhir udahlah pasrah sama Tuhan. No. Tuhan itu bukan jadi pilihan yang terakhir. Tuhan itu harus menjadi pilihan yang pertama. Tempat yang dituju yang pertama kali kalau teman-teman mengalami masalah. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Tuhan itu harus menjadi tempat pertama ketika kita berseru-seru. Jangan kita berseru-seru pada sosial media. Jangan kita berseru-seru sama teman kita. Berseru-serulah sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita harus berseru-seru sama Tuhan teman-teman. Nah ia tuh sadar akan kekurangan bangsanya. Tetapi ia jauh lebih mengenal kesetiaan karakter Allah. Bahwa Tuhan adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Supaya umatnya binasa. Dan ia terikat oleh janji-janjinya sendiri teman-teman. Jadi gak usah takut, gak usah bimbang, gak usah stres. Karena kita punya Tuhan yang besar yang mengerti katakan amin. Nah
Kalau kita sudah, teman-teman, kalau kita sudah pergi sama Tuhan, kita berseru-seru sama Tuhan, kita mendeklarkan bahwa Tuhan kita itu luar biasa, yuk kita baca ayatnya di 2 Tawarik 20 ayat 15. 2 Tawarik 20 ayat 15, pada saat itu Yahasiel dikuasai roh Tuhan. Dan ia berkata, Paduka yang mulia serta saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata bahwa kalian tidak boleh putus asa atau takut menghadapi tentara yang banyak itu. Sebab yang bertempur bukan kalian, melainkan Allah. Ayat 16, besok pada waktu mereka naik melalui jalan menanjak di Ziz, seranglah mereka. Kalian akan berhadapan dengan mereka pada ujung lembah di depan padang gurun dekat Yeruel. Ayat 17, kalian tidak perlu bertempur dalam perang ini. Pergilah ke tempat yang telah ditentukan bagimu dan tunggu saja di situ. Kalian akan melihat Tuhan memberikan kemenangan kepada kalian. Hai penduduk Yehuda dan Yerusalem, janganlah cemas atau takut, masukilah saja pertempuran itu dan Tuhan akan menolong kalian. Tahu nggak teman-teman? Yang kita lihat di sini teman-teman, Raja Yosafat ini sudah takut, dia takut mati, takut bangsanya musnah, dan akhirnya apa? Dia mendapatkan suara Tuhan. Oh, kamu pergi naik ke situ. Nanti kamu pergi ke perang, tapi nanti bukan kamu yang perang. Tuhan yang akan berperang bagi kamu. So don't be afraid. Sekali lagi katakan gak boleh takut. Tapi teman-teman, kalau misal kita sudah berdoa sama Tuhan, kita sudah minta pertolongan sama Tuhan. Yang kita lakukan itu bukan cuma diem aja, bukan cuma kayak udah berseru-seru tok, cuma kita mengeluh-ngeluh sama Tuhan. No, kita harus take action, katakan take action. Kita harus take action teman-teman. Sama halnya teman-teman kayak misal nih, teman-teman di Impactors tempat ini, saya percaya semua masih sekolah ya. Siapa yang masih sekolah angkat tangan? Semuanya masih sekolah. Sekarang gini. Kalau teman-teman kira-kira mau ujian, saya mau tanya dulu, mata pelajaran yang paling susah di SMA apa? Matematika, apa lagi? Geografi, apa lagi? Apa? Kimia, oke, apa lagi? Fisika, wow kenceng banget suaranya, apa lagi? Praktek, apa? Sorry apa? Wah gak denger, sorry. Makanya kalau besok kalau mau kedengeran, duduknya di depan. Senggol kanan kiri, duduknya di depan. Iya, kalau dari belakang gak denger teman-teman. Kalau mau kedengeran, duduk di depan, dapat berkatnya luar biasa double. Yang mengerti katakan amin. Nah, kira-kira mata pelajaran ya tadi udah disebutkan. Ada fisika, geografi, kimia, biologi, matematika. Saya juga pernah SMA teman-teman, saya tahu bahwa yang namanya trigonometri itu susahnya minta ampun. Saya mau nangis dulu sampean. Nah, coba ini kira-kira. Kalau teman-teman besok ada ujian matematika dan teman-teman nggak tahu matematikanya ngerjainnya gimana. Terus berseru-seru sama Tuhan. Kira-kira besok nilainya bagus apa jelek teman-teman? Tapi nggak belajar loh ya ini. Cuma berseru-seru sama Tuhan, nggak belajar terus besok ujian. Kira-kira nilainya bagus atau jelek? Ya kalau teman-teman prodigy, kalau teman-teman memang pintar tenan, memang ahli banget, ya mungkin bisa lulus. Tapi kalau teman-teman nggak belajar, sama kayak saya juga nggak belajar teman-teman, ya pasti nggak akan bisa. Sesusah apapun itu, kalau kita nggak mau belajar, Tuhan juga nggak bisa bekerja. Jadi kita harus bekerja, harus berdoa dan bekerja. Yang mengerti katakan amin. Harus berdoa dan bekerja. Sama halnya teman-teman, kalau kita sudah berseru-seru sama Tuhan, kita nggak boleh santai-santai. Saya mau cerita, saya itu dulu, waktu zaman dulu teman-teman, kalau SMA itu ada penjurusan IPA dan IPS. Sekarang masih ada nggak ya? Masih ada ya IPA dan IPS ya, benar ya? Nah, saya itu dulu masuk jurusan IPA teman-teman, belajarnya kimia, fisika, biologi, matematika dan lain-lainnya. Waktu saya kuliah teman-teman, saya itu mengambil jurusan accounting and finance. Wah, melenceng gitu kan ya. Akuntansi dan keuangan. Saya tuh waktu kuliah ngambil itu. Nah, waktu hari pertama teman-teman saya tuh nggak pernah belajar tentang ekonomi. Terus hari pertama saya diajari tentang ekonomi,
Saya tuh langsung nangis teman-teman. Saya tuh telepon mama saya bilang, "Mah, saya mau pulang, nggak bisa ini apa?" gitu kan. Saya sampai nangis, bener-bener nangis karena saya nggak tahu dosennya itu ngomong apa, gurunya itu ngomong apa, saya nggak tahu. Stres loh teman-teman, pusing banget. Tapi tahu nggak teman-teman, singkat cerita, saya itu kan itu pelajarannya 1 tahun ya. Terus akhirnya pada akhir di tahun pertama itu ada ujian teman-teman. Dan ujiannya ini menentukan 100% dari kelulusan saya tentang pelajaran ini gitu kan ya. Wah, saya udah stres, saya udah nangis, saya sampai akhirnya berseru-seru sama Tuhan. Tuhan, gimana Tuhan caranya? Karena apa? Saya itu sudah nyoba belajar berkali-kali. Ya nggak bisa-bisa, nggak paham-paham. Tapi tahu nggak teman-teman, ketika saya sudah berseru-seru sama Tuhan, ketika saya benar-benar cari Tuhan, Tuhan ini gimana? Saya belajar teman-teman pada itu malam sebelum ujian. Terus saya tuh belajarnya gini caranya, ada soal-soal banyak, terus saya tuh kerjain teman-teman soalnya, saya kerjain lagi soal-soalnya, dan puji Tuhannya teman-teman, ternyata besoknya ujian, itu soalnya bisa sama persis, dan puji Tuhan saya tuh bisa dapat A loh teman-teman, nilainya tuh tinggi sekali. Padahal dari dulu saya nggak pernah belajar ekonomi, saya nggak paham itu ekonomi itu apa, waktu pelajaran pertama saya nangis, tapi ketika saya berdoa teman-teman, ternyata bisa lulus juga loh. Sama halnya kayak kehidupan teman-teman juga. Kalau di sini kalian mengalami kesulitan, kalian mengalami ujiannya susah. Waduh nggak bisa lah, aku tak hidup biasa-biasa aja lah. Aku bukan siapa-siapa, aku nggak mau jadi ilmuwan kok. Udah pokoknya penting lulus, penting udahlah lulus. Kalau enggak sistem kebut semalam, belajar, kerjakan, lupakan gitu kan ya. Kadang kan ada yang mikir gitu kan ya. Itu enggak boleh teman-teman. Kita kalau mau melakukan sesuatu, di ayat firman Tuhan juga dikatakan apa? Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita harus mengerjakan segala sesuatu itu yang sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita belajar teman-teman, kita nggak tahu ini apa, kita nggak bisa, susah untuk mereklaim victory kita, susah untuk mengambil kemenangan kita teman-teman. Kita harus berdoa dan kita harus berjuang. Ketika kita berdoa dan berjuang di ayat ini dikatakan apa tadi? Tuhan akan berperang bagi setiap impactors yang ada di tempat ini. Yang percaya boleh saya dengar amin yang paling keras. Yang percaya amin ya sekali lagi paling keras. Nah gitu loh, impactors tuh semangat gitu loh ya. Wah luar biasa. Makanya teman-teman, kita itu diciptakan bukan rata-rata, bukan biasa saja. Kita kan setiap ibadah kan pasti kita deklarasikan kan, hidupku diberkati, diapakan lagi? Dilimpahi, ditebus, diampuni, bla 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 panjang. Sampai ada satu kata-kata bilangnya apa? Bukan rata-rata, I'm not average. Aku bukan rata-rata, bukan biasa saja. Jadi apa? Kepala dan bukan ekor. Tahu nggak teman-teman? This is the prayers that I've been doing. Ini adalah doa yang saya lakukan bertahun-tahun di dalam hidup saya. Bertahun-tahun saya mengalami masa kelam, saya deklarasikan itu terus, aku bukan rata-rata, aku bukan biasa saja, jadi kepala dan bukan ekor. Oh, I'm not gonna be average, I'm not gonna be a mediocre, but I'm the son of the most high God. Aku adalah anak Tuhan yang maha tinggi, dan aku akan menggenapi janji Tuhan di dalam hidupku. So guys, every time, setiap kali kalian mendeklarkan itu di dalam hidup kalian, di dalam setiap habis ibadah teman-teman, declare it with your heart. Deklarasikan dari dalam hati kalian. Karena apa teman-teman? Ketika kalian percaya, kalian berdoa, kalian mendeklarkan itu akan terjadi di dalam hidup setiap impactors yang ada di tempat ini. Yang saya percaya boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Oke. Terus teman-teman, poin yang terakhir teman-teman. Tadi kita pertama sudah belajar tentang reclaim. Yang kedua apa? Saya nggak dengar suaranya. Yang pertama reclaim, yang kedua apa? Rejoice. Sekali lagi katakan rejoice. Sekali lagi katakan rejoice. Kita juga harus
bersukacita. Oh ya teman-teman di sini mungkin udah banyak yang SMA. Siapa yang pernah wisuda angkat tangan? Siapa yang pernah wisuda angkat tangan di sini? Sekarang teman-teman saya mau tanya, kalau misal upacara wisuda gitu kan ya. Teman-teman datang udah pakai toga nih. Teman-teman udah datang ketemu yang lainnya ketawa-ketawa, happy-happy gitu kan ya. Oh rasanya sekolah mau selesai. Tapi teman-teman waktu teman-teman datang ke upacara graduation atau wisuda. Teman-teman percaya bahwa teman-teman udah lulus. Percaya apa enggak berarti? Percaya kan? Padahal teman-teman belum menerima ijazah loh. Ya kali kalau misalnya nanti datang wisuda, tiba-tiba enggak dapat ijazah, ternyata enggak lulus gimana? Ulangi lagi. Ngawur aja. Ulangi lagi. Nah, teman-teman, karena apa? Ketika kita datang wisuda, kita sudah rapi, kita pakai toga, kita siap menerima ijazah. Ya kan? Sama halnya teman-teman, kayak kehidupan kita mungkin. Kehidupan kita ini belum menerima dalam tanda kutip ijazah. Belum menerima mungkin jalan keluar. Oh belum menerima mungkin yang namanya terobosan. Oh mungkin belum menerima yang namanya kesembuhan atau whatsoever it is. Belum menerima. Tapi teman-teman yang teman-teman harus lakukan apa? Adalah rejoice. Adalah bersukacita. Karena apa teman-teman? Ketika kita bersukacita, kita itu tahu bahwa Tuhan itu sudah bekerja di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita rejoice, kita bersukacita, kita itu tahu loh teman-teman bahwa Tuhan itu sudah bekerja dalam hidup kita. So don't you worry, mungkin senggol kanan kirinya sekali lagi, don't you worry. Senggol kanan kirinya, don't you worry. Jangan kamu takut teman-teman, jangan kamu khawatir. Karena kita sudah percaya bahwa Tuhan sudah bekerja. Kita lanjutkan lagi teman-teman ayatnya tadi belajar dari Raja Yosafat. Di 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai ke 26 kita baca. Setelah berunding dengan rakyat, Raja menyuruh paduan suara memakai pakaian seragam yang biasanya dipakai pada upacara-upacara khusus dalam agama. Paduan suara itu harus berbaris dengan semarak di depan barisan tentara. Sambil bernyanyi, pujilah Tuhan, kasih-Nya kekal abadi. Kira-kira teman-teman waktu tadi bangsa Yehuda mau melawan bangsa Aram, melawan bangsa Moab. Takut apa enggak? Amon sama Moab. Takut enggak? Takut. Tapi yang dilakukan apa? Mereka taruh paduan suara di paling depan. Coba kalau kita nalar, kalau kita logik aja. Kalau perang. Kira-kira yang paling depan itu apa teman-teman? Prajurit yang paling kuat. Tapi kok ini paling depan malah paduan suara gitu kan ya. Kadang tuh aneh, bin ajaib gitu kan ya. Aneh banget, kok bisa aneh, kok bisa ditaruh paduan suara. Karena apa? Ketika si Yosafat ini mereka menyeru-nyerukan, pujilah Tuhan, kasih-Nya kekal abadi. Dia masih melihat masalahnya banyak. Masih melihat bahwa masalahnya belum selesai. Masih melihat bahwa bangsa-bangsa itu masih mengepung mereka. Tapi ketika mereka memuji Tuhan, mereka itu tahu bahwa Tuhan sudah bekerja di dalam hidup setiap Yehuda yang ada di tempat itu, waktu itu. Sama halnya kayak kita teman-teman. Kenapa kok kita perlu rejoice? Kita perlu rejoice karena Tuhan itu sudah bekerja di dalam hidup setiap impactors. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Tuhan itu sudah bekerja. Jadi sekarang setiap kali teman-teman mengalami sebuah masalah, apa yang harus dilakukan? Rejoice. Sekali lagi saya mau tanya, kalau teman-teman mengalami masalah, apa yang harus dilakukan? Rejoice. Kalian harus rejoice. Senggol kanan kiri sekali lagi, rejoice. Sekali lagi, rejoice. Nah, kita baca teman-teman selanjutnya. Oke, ayat 22. Pada waktu paduan suara itu mulai bersorak menyanyi, Tuhan mengadakan kekacauan di tengah-tengah tentara musuh yang sedang menyerang. 23. Tentara Amon dan Moab menyerang tentara Edom dan menghancurkannya sama sekali. Kemudian mereka balik menyerang satu sama lain dengan sengit. Ayat 24.
Ketika tentara Yehuda sampai pada menara jaga di padang gurun dan mengamati tempat musuh, mereka melihat mayat-mayat musuh berserakan di tanah. Tidak seorang pun dari tentara musuh itu yang hidup. Ayat 25. Maka Yosafat bersama anak buahnya pergi merampas barang-barang musuh. Mereka menemukan banyak ternak, perlengkapan, pakaian dan barang-barang berharga lainnya. Sesudah mengumpulkan barang-barang itu 3 hari lamanya. Wow, kalau mengumpulkan barang 3 hari itu banyak apa sedikit? Banyak atau sedikit teman-teman? Setelah mereka mengumpulkan barang-barang itu 3 hari lamanya, masih banyak barang-barang lain. Sehingga terpaksa ditinggalkan. Wah, jarahannya itu luar biasa, berkatnya itu luar biasa. Ayat 26, pada hari keempat mereka semua berkumpul di lembah pujian dan memuji Tuhan atas semua yang telah dilakukannya. Itu sebabnya lembah itu disebut pujian. Kita harus tahu lagi teman-teman, saya mau ingatkan sekali lagi. When we pray, ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, ketika kita worship, ketika kita meninggikan nama Tuhan, Tuhan itu akan berperang bagi kita dan kamu akan diam saja. Firman Tuhan katakan bahwa the Lord will fight for you and you shall hold your peace. Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi teman-teman, kita yang pertama harus belajar. Kita harus pertamanya tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita harus mulai berani melangkah. Kita harus punya strategi yang ofensif. Dan yang terakhir teman-teman, kita harus rejoice. Karena apa? Rejoice itu adalah salah satu cara di mana kita itu bisa percaya bahwa Tuhan itu adalah yang memberikan kemenangan. Saya boleh minta pemain musik untuk maju ke depan. Dan teman-teman, pada akhirnya teman-teman, sore hari ini saya mau ajak kita renungkan sedikit. Kira-kira di dalam hidup kita ini apa sih yang kita hadapi, apa sih yang berat. Coba teman-teman take a few moment of silence. Teman-teman saya minta untuk diam sebentar aja. Coba teman-teman ingat-ingat, kira-kira yang di dalam hidupnya teman-teman ini apa yang menjadi ganjelan, apa yang menjadi beban. Setelah teman-teman ingat itu, coba teman-teman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Oh, I will reclaim my victory. Aku akan mengambil kemenangan itu. Dan aku akan menang bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya minta semuanya boleh bangkit berdiri. Alright. Teman-teman, ini insidental aja, ini sekali-sekali aja. Saya pengen ajak teman-teman pada saat ini kita mau declarekan lagi sekali lagi. Kita jadi nanti mau akan declare 2 kali. Declare pertama di sini dan akan declare di ending. Tapi teman-teman kali ini saya mau ajak, coba ketika kita mendeklarasikan, ketika kita menyatakan pernyataan iman kita sama Tuhan. Ayo. Dari dalam hati, katakan bahwa aku bukan rata-rata, I'm not an average, aku bukan biasa saja, I'm not a mediocre, aku bukan biasa saja, tapi aku adalah anak Tuhan yang maha tinggi. Coba teman-teman media boleh tolong ditampilkan deklarasinya. Alright, kita deklarasikan yuk, saya minta coba kali ini teman-teman mau deklarkan sambil angkat tangan. Sambil dikatakan dari dalam hati kalian yang paling dalam, yang paling keras. Declarekan bahwa the victory is gonna be yours. Kemenangan itu akan jadi milikmu. Bahwa segala sesuatu yang baik itu akan jadi milikmu. Alright? Let's gonna declare this. Hidupku diberkati, dilimpahi, ditebus, diampuni, sehat, utuh, bahagia, sejahtera,